10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kevin Pauji. Saya akan memaparkan materi terakhir dalam mata kuliah perbandingan fikih siasah. Seperti yang teman-teman ketahui, di materi ini adalah materi penutupan di semester 3 dalam kuliah daring ini. Judul yang akan saya paparkan yang telah ditugaskan oleh dosen yaitu hubungan agama dan negara di Pakistan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba memaparkan sedikit apa yang saya cari dan apa yang saya dapatkan ketika mencari referensi-referensi yang saya dapat, entah itu di buku atau di media-media internet. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai. Oh ya, jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat, bisa dikoreksi atau didiskusikan di pertemuan selanjutnya atau dalam sesi di grup WA. Seperti yang kita ketahui bahwa Pakistan itu adalah negara bagian timur, di mana Pakistan merupakan sebuah negara di Asia Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 170 juta orang, dan hampir seluruhnya penduduknya Muslim. Hal ini terjadi karena dulunya itu Pakistan ini pecahan dari kerajaan Mughal bersama India, Bangladesh, Afghanistan, dan Sri Lanka. Nah, di sini kita lihat bahwa Pakistan ini jatuh di tangan penjajahan kolonial Inggris. Nah, Pakistan ini memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh yang bernama Muhammad Ali Jinnah. Dan Pakistan ini mendapatkan wilayah bagian barat dan timur Kemaharajaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam. Nah, pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi Republik Islam karena telah mengadopsi konstitusi Islam dalam pemerintahannya. Nama konstitusi yang diterapkan di Pakistan dimulai pada tahun 1973. Nah, mungkin itu gambaran umum tentang sejarah singkat di mana konstitusional Pakistan mulai dari mereka berdiri dan mereka merdeka resmi pada tahun 1956 menjadi negara Republik Islam. Ada beberapa yang saya kaji atau yang saya cari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Pakistan ini terbentuk.
Dan yang kedua yang saya eh, akan mencoba diulas itu apa sih penyebab keterkaitan antara negara dan agama di Pakistan itu. Dan yang ketiga, mengapa mayoritas negara Pakistan penduduknya beragama Islam? Seperti yang kita ketahui, sedangkan di India itu walaupun mayoritasnya Islam, ada apa ya? Ada sedikit budaya Hindu yang masuk ke negara India. Nah, untuk penjelasan yang tadi, faktor-faktor terbentuknya negara Pakistan itu sangat mendominasi sekali negara yang mempunyai catatan sejarah yang cukup beragam. Ketika 5.000 tahun silam telah berkembang sebuah peradaban yang kemudian dikenal dengan peradaban Harappa. Ini saya dapat sumber dari buku Muhammad Ali Jinnah ya. Dan Mohenjo-daro di lembah Hindustan. Nah, negara Pakistan ini memiliki penduduk sekitar kurang lebih 122,8 juta jiwa. Ini perkiraan pada tahun 1993. Jadi pada tahun 1993 ini diperkirakan negara Pakistan itu memiliki penduduk sekitar 122,8 juta jiwa. Meskipun mereka berasal dari 5 kelompok etnis yang berbeda, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch, dan Muhajir. Imigran berbahasa Urdu dari India yang sebelumnya perpecahan gitu. Nah, mayoritas orang Pakistan ini yang harus kita ketahui bersama, 97% adalah Muslim. Dalam sebuah negara, Islam sangat mendominasi sekali di negara Pakistan ini. Bahkan sampai 97%. Data ini diperkirakan pada tahun 1995. Jadi 10-15% atau 10-15% ya, itu aliran atau teologi Islamnya itu menganut Syiah, yang dimana mayoritasnya itu Syiah Itsna Asy'ariyah. Minoritas sekte Syiah termasuk Ismailiyah, ini minoritas sekte teologi Syiah ya, teologi Islam Syiah, Ismailiyah yang terdapat di Karachi di wilayah barat laut, Gilgit dan Bukharas. Namun mayoritas besar kaum muslim Sunni Pakistan itu menganut madhab Hanafi. Meskipun minoritas kecilnya adalah madhab Hambali. Jadi di negara Pakistan ini ada 2 teologi yang dianut oleh negara Pakistan. Yang mayoritasnya kaum muslimin ini adalah penganut teologi Islam Sunni, dan yang minoritasnya ini teologi Islam Syiah. Namun terbagi lagi. Ada mayoritas Islam Sunni ini yang bermadzhab, mayoritasnya bermadzhab Imam Syafi'i dan minoritasnya bermadzhab Imam Hambali. Sedangkan di sekte Syiah, di teologi Islam Syiah di Pakistan itu minoritas sekte Syiahnya adalah Syiah Ismailiyah, sedangkan mayoritas sekte Syiahnya adalah Syiah Itsna Asy'ariyah. Itu gambaran teologi Islam yang dianut oleh negara Pakistan. Jadi Pakistan ini adalah negara yang satu-satunya negara Muslim yang didirikan atas nama Islam. Ya. Dengan demikian, pengalaman politik Pakistan secara integral berkaitan dengan perjuangan kaum muslimin
untuk menemukan pemerintahan politik berdaulat yang baru setelah kehilangan kekuasaan dan dari Inggris pada awal abad ke-19. Sebelum mereka merdeka, seperti yang telah saya tadi paparkan bahwa Pakistan ini dijajah oleh negara Inggris. Jadi ada beberapa tokoh aktivis perjuangan kemerdekaan yang dimana negara Pakistan itu harus merdeka atas dasar pemerintahan politik yang berdaulat dengan berlandaskan syariat Islam. Oke, itu faktor-faktor terbentuknya negara Pakistan. Dari sini kita dapat mengerti ya, bahwa pada dasarnya semangat untuk mendirikan sebuah negara muslim yang kelak bernama Pakistan tersebut pada dasarnya sudah muncul sebelum abad modern. Jadi sebelum di tahun-tahun 19 atau di tahun 1900-an itu Pakistan sebenarnya sudah muncul. Kemudian berkelanjutan hingga ke abad modern. Jadi rakyat muslim melihat Pakistan sebagai negara Islam yang akan mencerminkan keidealan agama dan sosial Islam awal sebagaimana dipraktikkan semasa era 4 khalifah. Visi dan misi dari aktivis para perjuangan negara Pakistan itu tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan mempraktikkan semasa pada masa era khalifah yang 4 itu, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi tujuan mereka untuk membangun negara Pakistan yang berdaulat dengan berdasarkan syariat Islam itu tujuan mereka untuk membangunnya karena mereka ingin mencerminkan bagaimana yang dipraktikkan oleh para khalifah semasa itu. Nah, selanjutnya ada hubungan atau relasi negara dan agama. Oke, sedikit akan saya paparkan sebentar. Relasi negara dan agama sangat kuat, di mana negara itu akan berdiri ketika adanya moral. Faktor yang paling terpenting ketika negara terbentuk adalah moral dari para rakyat atau moral dari para yang ingin membangun negara tersebut. Di dalam moral ini ada eksistensi yang dimana dipraktikkan atau yang bisa kita kenal adalah dengan agama. Jadi di dalam negara Pakistan ini Islam berperan sangat penting di dalam sistem pemerintahannya. Terlebih lagi Islam dipakai dalam penggunaan nama negaranya. Selain sebagai landasan konstitusi, Islam merupakan agama yang diresmikan oleh pemerintahnya. Jadi Islam ini di negara Pakistan itu sudah resmi agamanya itu. Sebagai agama resmi dan memang tujuan utama pendirian negara Pakistan adalah keinginan masyarakat muslim untuk berotonom menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Ada upaya-upaya islamisasi Pakistan agar menjadi negara Islam yang puritan juga dilakukan dari berbagai kalangan. Salah satunya program-program partai-partai seperti Partai Rakyat Pakistan pada saat berkuasa di tahun 1947. Jadi masing-masing partai memiliki visi dan misi tujuan yang tujuan yang berbeda, namun hakikatnya ingin membangun syariat Islam yang dimana yang mencerminkan untuk mempraktikkan masa pemerintahan atau masa sistem pemerintahannya itu di masa khalifah saat itu. Jadi ingin mencerminkan pada saat itu. Nah, ada beberapa
persetujuan dan program dari pemerintahannya, di mana yang pertama menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan umum. Jadi di dalam negara Pakistan, dalam sistem pendidikannya itu pengajaran Al-Quran terhadap generasi-generasi penerus bangsa itu dimasukkan atau dikaitkan ke pendidikan umum agar disamaratakan, atau bahkan pendidikan Al-Quran ini di atas tinggi derajatnya dibanding pendidikan umum atau diprioritaskan. Nah, yang kedua, mengembalikan masjid ke tempat tradisionalnya sebagai pusat terpenting masyarakat. Mengembalikan masjid ke tempat tradisionalnya. Jadi maksud di sini, di mana masjid ini itu dibangun untuk sarana peribadatan untuk umat Muslim, khususnya di negara Pakistan, di mana masjid ini sangat berperan penting dalam proses entah itu peribadatan, entah itu hubungan dia dengan Allah atau hubungan dia dengan sesama manusianya. Itu sangat penting karena masjid ini sebagai pusat perkumpulan di mana ketika umat Muslim mendengar suara azan atau apapun, atau suara panggilan azan, itu mereka akan melaksanakan sholat bagi yang hatinya bergetar gitu. Jadi masjid ini menurut sistem pemerintahan negara Pakistan itu pusat terpenting bagian dari masyarakat. Yang ketiga ada mendirikan akademi-akademi ulama negeri untuk mendidik imam dan khatib di masjid-masjid. Jadi sistem negara Pakistan ini dalam korelasi agama dan negara ini sangat memperhatikan sekali para guru-guru atau ulama-ulamanya, di mana ulama itu mendidik para imam dan khatib di masjid-masjid. Tidak sembarang orang yang bisa menjadi imam dan menjadi khatib ya. Karena ada butuh pendidikan khusus yang diterapkan oleh negara Pakistan itu sendiri. Selanjutnya ada meningkatkan fasilitas-fasilitas untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Jadi ada fasilitas yang disediakan oleh negara Pakistan bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir ada memperkokoh institut penelitian di Islamabad. Jadi tempat strategis dalam kajian-kajian institut penelitian itu ada di Islamabad. Dan untuk memperkokoh itu negara Pakistan sangat memperhatikan sekali agar para kaum cendekiawan itu menganalisis apa yang akan berkembang di negara Pakistan itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya Pakistan mengalami banyak pergolakan politik. Itu disebabkan karena penggunaan kedok Islam. Jadi wajarlah suatu negara pasti ada problematika yang harus diselesaikan. Entah itu pergolakan politik. Dan ini sangat sering sekali terjadi. Bukan hanya di Pakistan, bahkan di Indonesia pun sama. Yang dimana Indonesia memang berbeda dengan Pakistan. Jadi penggunaan kedok Islam yang hanya digunakan sebagai alat untuk berkuasa itu terlihat dari pergantian pemimpinnya yang terkesan saling menjatuhkan. Dimana kita lihat Pakistan memang negara yang berlandaskan syariat Islam. Namun ada sisi yang dapat kita lihat, dapat kita koreksi bahwa pemimpin-pemimpinnya itu terkesan untuk saling menjatuhkan,
di mana eksistensi pergolakan politik tersebut menjadikan bahan untuk memasuki label-label di pusat pemerintahan gitu. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dapat saya simpulkan bahwa Pakistan adalah negara satu-satunya negara muslim yang didirikan atas nama Islam. Selain sebagai landasan konstitusi, Islam merupakan agama yang diresmikan oleh pemerintah. Dan Pakistan sebagai agama resmi dan memang Islam adalah sebagai agama resminya, dan tujuan utamanya pendirian negara Pakistan adalah keinginan masyarakat muslimnya itu sendiri yang berotonom untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Jadi korelasi hubungan agama dan negara dapat kita lihat bahwa Islam sangat berperan penting dalam pembentukan negara Republik Pakistan, karena masyarakat muslim itu sendiri yang mayoritasnya sangat besar sekali untuk membangun negara Pakistan yang berlandaskan syariat Islam atau berotonom dengan menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan syariat Islam, yang dimana mereka mencerminkan para khalifah terdahulu dengan mempraktikannya, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, demi menegakkan suatu syariat Islam di negaranya. Itu korelasi atau hubungan agama dan negara di Pakistan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hasil dari pemaparan materi saya. Selebihnya mohon dikoreksi, baik itu dari rekan-rekan atau dari dosen mata kuliah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.